Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari pada hari ini kita mau memulai true prayer kita. Namun sebelum itu kita siapkan hati kita mau sembah Tuhan. Terima kasih Bapak buat hari ini, sepanjang hari Kau sudah sertai kami. Dan tiba saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, kami mau memuji menyembah Tuhan. Biar ketika pujian penyembahan kami percaya ada kuasa pujian penyembahan. Kami percaya ketika kami menyembah Tuhan, surga terbuka, ada berkat bagi orang yang selalu menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. Yesus. Dalam sesak ku mencari wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu. Berharap pada kekuatanku Tuhan. Ku berserah penuh. Katakan Kaulah. Yes Tuhan. Hidupku gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari dari awal kita angkat pujian ini dalam sesak. Dalam sesak kami mencari wajah-Mu Tuhan. Wajah-Mu, bersujud menyembah-Mu Bapa. Yes, tak lagi berharap pada kekuatan kami Tuhan. Berharap pada kekuatanku, ku berserah penuh. Oh, sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Yesus Kaulah sandaran hidupku, gunung batu dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sembah Dia. Terima kasih Bapa. Kaulah sandaran hidupku. Katakan gunung batu, Kau perlindungan kami Tuhan. Oh, sampai akhir ku nyatakan. Terima kasih Bapak. Gunung batuku dan perlindunganku sampai akhir. Ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus, oh sampai akhir ku nyatakan Yesus, hanya Engkau yang ku andalkan. Yesus,
hanya Engkau yang ku andalkan. Mari sembah Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Katakan nyanyian pujian dan penuh kepadamu, biar manis, biar manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu Bapa. Nyanyian pujian, biar nyanyian pujian penyembahan kami berkenan bagi Tuhan, biar hidup kami jadi dupa yang berbau harum di hadapan Bapa. Kepadamu, oh, biar manis, manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar. Oh Yesus, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku karenamu. Haleluya. Oh, mari sembah Yesus. Terima kasih Bapa, Kau Allah yang begitu besar. Terima kasih Tuhan. Katakan, sejuta rasa di jiwa merindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang lebih berharga timu Bapa. Katakan, biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Mari sembah. Oh, biarkan kami menyembah. Sari jiwa rindukan pelukmu Bapa, izinkan ku untuk menyembah dengan apa yang ku punya. Tiada yang hanya pribadimu Bapa, biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku menyembah, hatiku milikmu seutuhnya. Biarkan aku, hatiku milikmu seutuhnya. Terima kasih Bapak, kami sudah mendengar
Kami sudah memuji menyembah Tuhan dan tiba saatnya kami mau sama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya ketika kami mau muji menyembah Tuhan ada kuasa di balik pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapak, sebentar kami mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Sampaikanlah kebenaran yang memerdekakan hidup setiap kami berbicaralah. Karena kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. 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 Engkau adalah Allah yang peduli, Engkau adalah Allah yang mengerti di dalam kehidupan kami. Tiada satupun yang luput dari pandangan-Mu, tiada satupun yang luput dari tangan-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, sampaikan firman-Mu, sampaikan kebenaran dan kebenaran yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya diberkati, sama-sama berkata, amin. Silakan duduk. Apa kabar? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda diberkati Tuhan. Amin. Hari ini minggu terakhir di bulan April, ya. Ada 5 minggu di bulan April. Kalau biasa kita ada cuma 4 minggu, ini 5 minggu. Haleluya. Tenang saya, habis ini kita akan waktu seperti kita akan membahas. Bukan kita sama-sama dalam Roma pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Roma pasal 7 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12. Roma 7 ayat 7 sampai ayat yang ke-12. Satu, kita baca bergantian. 1, 2, 3. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat mengatakan jangan mengingini. Tetapi barang perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk memperhatikan di dalam diriku rupa-rupa keinginan tanpa hukum Taurat dosa mati. Daulah umat hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati dari perintah yang seharusnya membawa kepada hidup, ternyata begitu justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu membunuh aku. Sama-sama. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Siapa yang tidak memiliki dosa? Siapa yang di dalam kehidupannya tidak berdosa? Ada? Ketika kita berkata semua orang berada dalam dosa, apakah inti dari persoalan dosa itu? Karena Paulus jelas berkata, apakah hukum Taurat adalah dosa? Hari ini kita akan membahas tentang apakah hukum Taurat adalah dosa. Jelas, dosa adalah masalah, persoalan adalah masalah hati kita, tetapi dosa hukum Taurat justru membawa kita kepada pengenalan akan dosa. Kenapa demikian? Dosa itu membunuh, dosa itu menghancurkan, dan dosa merusak hubungan kita dengan Allah.
Adam jatuh ke dalam dosa, makanya dia jauh dari Allah. Daud jatuh dalam dosa perzinahan, makanya dia mendapat hukuman dari Allah. Dan dosa adalah masalah yang serius. Ayub pasal 1 ayat 5 kita baca 1, 2, 3. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan memutuskan mereka. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Ayub mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anak itu sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hatinya. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Kata senantiasa artinya apa sih? Senantiasa itu artinya selalu. Senantiasa itu artinya sering. Makanya pandangan Ayub adalah pandangan tentang dosa. Dia berkata, apa? Jangan-jangan anakku telah berbuat dosa. Jangan-jangan Allah murka. Jangan-jangan begini. Konsep Ayub ini, pemikiran Ayub adalah pemikiran yang sangat-sangat kecil tentang Allah. Dia selalu memikirkan dosa sehingga hasilnya karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku dan yang kucemaskan. Kadang kita berpikir, jangan-jangan Allah begini, jangan-jangan Allah begitu. Jangan-jangan saya dihukum Allah, atau jangan-jangan saya berdosa. Next. Dosa itu bukan kesadaran, tapi dosa adalah musuh yang sudah dikalahkan Yesus Kristus. Dosa itu bukan pandangan, dosa bukan kesadaran, tapi salib adalah kesadaran bahwa dosa sudah diampuni. Next. Kita baca 1, 2, 3. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Elohim. Tahu arti Elohim? Allah. Makanya kalau kita tahu Immanuel, ada kata El. El itu terambil dari kata Elohim. Jadi intinya Allah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita menjadi kebenaran Allah. Katakan, saya kebenaran Allah di dalam Kristus. Saya kebenaran Bapa di dalam Kristus. Amin. Next. Hukum Taurat adalah baik, betul. Jika pun ada yang dapat menerapkan hukum Taurat, benar diselamatkan dan dibenarkan Allah. Tapi pertanyaannya, adakah orang yang benar melakukan hukum Taurat? Nah, itu pertanyaannya. Hukum Taurat baik, betul. Hukum Taurat bisa membenarkan kita di hadapan Allah, betul. Tapi adakah yang bisa melakukan hukum Taurat? Hukum Taurat jadi tidak berarti karena semua orang jatuh ke dalam dosa. Makanya Roma pasal 3 berkata, semua adakah yang baik? Sekali-kali tidak. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dari mana Paulus bisa mengatakan semua orang tidak ada yang benar? Dari naturalnya. Hukumnya begini, penguin berenang. Kalau misalnya ada penguin yang melompat atau ada penguin yang tengkurap, jadi nggak berani dihukum. Semua monyet manja. Kalau ada satu monyet yang berenang atau satu monyet yang terbang gitu, oke, hukumnya jadi nggak berani. Semua orang ganteng. Kalau nggak ada orang yang ganteng, berarti hukumnya jadi tidak berlaku. Semua orang tidak ada yang benar dari hukumnya.
menjadi dosa. Apakah Kristus itu orang berdosa? Semua tidak, tapi dia jadikan dosa. Dia jadi terkutuk karena digantung di atas kayu salib. Dalam Galatia 3 ayat 19 berkata, terkutuklah orang yang digantung atas kayu salib. Artinya kayu salib itu hina, kayu salib itu terkutuk. Dia dijadikan terkutuk supaya kita menjadi Elohim, sama-sama Elohim atau Allah telah membuat Kristus Tuhan yang tidak berdosa menjadi dosa. Apakah Kristus itu orang berdosa? Sama-sama tidak. Tapi dia dijadikan dosa. Dia jadi terkutuk karena digantung di atas kayu salib. Galatia 3 ayat 19. Kenapa hukum Taurat itu mengakhirkan dosa? Jawabannya adalah karena hukum Taurat itu adalah mulia, benar, kudus. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apakah yang bisa beritakan? Semua orang telah berdosa dan telah kehilangan Tuhan. Sekalipun dia pakai masker rohani, pakai topeng rohani untuk menutupi berdosa. Sekalipun orang Farisi, semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Next. Apa hukum Taurat itu baik? Baik. Karena jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu adalah kudus dan benar dan baik. Baik, tapi semua orang sekali lagi telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Solusinya 2 Korintus 5:21. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa supaya kita dibenarkan menjadi kebenaran Elohim. Amin. Next. Dosa sudah ada jauh sebelum hukum Taurat ada, tapi tidak diperhitungkan. Roma 4 ayat 5 pasal 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Sama-sama lagi 1, 2, 3. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Dosa sudah ada betul, tapi dosa tidak terlalu diperhitungkan karena belum ada hukum Taurat. Bisa jadi kita lihat orang di jalan ngeluput gitu atau melanggar lampu merah, tapi anggap kata di Indonesia masih belum ada peraturan. Itu tidak diperhitungkan, tidak terlalu, belum ada hukum yang berlaku. Sama jika hukum Taurat belum ada, dosa diperhitungkan, tapi tidak dianggap pelanggaran. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Dosa sudah ada betul, tapi dosa tidak diperhitungkan. Di mana tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran. Jadi gini, hukum Taurat itu diturunkan ketika karena kesombongan manusia. Tuhan, aku mau apa cuman gini doang, grace kasih karunia. Gua mau yang lebih, gua mau melakukan. Wah, kayaknya padahal belum hukum Taurat semua orang itu diberi cuma-cuma. Tapi ketika ada hukum Taurat turun, yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan sujud menyembah kepadanya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, dan seterusnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dari situ timbul.
dosa muncul jauh sebelum hukum Taurat. Pelanggaran muncul setelah hukum. Next, dosa itu sudah ada sebelum hukum Taurat. Tapi dosa tidak terlalu diperhitungkan karena belum ada hukum Taurat. Hal yang sama sekarang, kita tidak berada di bawah hukuman Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2. Karena apa? Hukum Taurat telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Dia melakukan hukum Taurat dengan benar, dengan sempurna, karena dia adalah manusia yang sempurna. Dia turun sebagai manusia, tidak 100% kecuali dosa. Dia kudus, dia mulia, dia suci di hadapan Allah. Dia melakukan dengan sempurna. Hukum Taurat itu seperti cermin, bagaikan cermin, karena hanya memperlihatkan kegagalan, kebodohan yang pernah kita lakukan, tapi tidak dapat untuk berhenti. Coba kita ke cermin habis bangun tidur. Wah, rambut berantakan, baju kotor, bulu matanya berantakan, ada berantakan lah. Tapi apakah cermin bisa memperbaikinya? Cermin justru akan memperlihatkan keberantakan. Terus hukum Taurat yang memperlihatkan dosa, tetapi sekali lagi tidak dapat memperbaikinya. Dimana tidak ada hukum Taurat, tidak ada. Next. Contohnya begini, Amsal 9 ayat 17. Sekali lagi ini ya, bukan perkataan Tuhan tapi perkataan orang-orang bodoh. Di sini ditulis berikutnya, ucapan orang tidak beriman. Air curian manis dan roti yang dimakan dengan sembunyi-sembunyi lezat. Jangan kita pas bilang gini, Alkitab bilang air curian manis, pas ada air curiannya si Joko kita minum, wah manis. Ini ucapan maling, ucapan orang berdosa katanya, ucapan orang-orang yang tidak beriman. Tapi kenapa begitu? Karena ini sebetulnya ada seperti manusia pada air curian manis. Pada saat si Joko mau minum, kebelet kencing, kebelet BAB, dia tinggal ke toilet, dia minum, manis banget ya. Dia ditambah gula. Next, contoh, jangan membunuh, jangan berzina. Tapi apakah ada manusia yang tidak pernah membunuh, tidak pernah berzina? Contoh sederhananya gini, jangan mencuri. Apakah ada yang mencuri? Jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengingini sesama pas dengar mobil tetangga. Baru banget ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budimu. Apakah tidak ada yang menyangkal Tuhan? Yudas Iskariot salah satu contohnya. Dia mengkhianat Petrus, menyangkal Yesus. Tapi Petrus pada akhirnya dia menyadari karena dia bersalah. Tetapi Yudas Iskariot dia meninggal dengan sangat tragis. Next. Dua, hukum Taurat harus digenapi, tapi tidak ada yang bisa menggenapi kecuali oleh Yesus Kristus. Baca bersama 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi. Bukan untuk meniadakan, tapi untuk menggenapi. Karena tidak ada yang bisa menggenapi. Sekali lagi 1, 2, 3. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk atau kita para nabi. Aku datang bukan untuk
melainkan untuk menggenapi. Ya sudah menggenapi. Dan kita berkata, Amen. Next. Yesus yang sempurna datang untuk menggenapi hukum Taurat yang sempurna, menggantikan kita yang tidak sempurna. Alkitab berkata, di dalam kelemahanmu kuasaku bekerja. Ketika kita berlemah, ketika Petrus mulai tenggelam, ketika dia berjalan di atas air, dia berkata, Tuhan, God help me. God help us. God help my family. God help my world. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong kami, Tuhan tolong keluarga saya, Tuhan tolong kami. Ketika Petrus memandang kepada salib, ketika Petrus memandang kepada Yesus, badai pun hilang. Tapi ketika Petrus dan teman-teman mengajak Yesus pulang, jika kita mengizinkan Tuhan masuk ke dalam perang itu kita badai bisa sampai datang, tapi tidak akan dibiarkan kita sampai terjatuh. Amin. Next. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan itu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Dia kaya, Dia mulia. Tuhan yang maha kaya dan maha mulia akan memenuhi segala kebutuhan saudara menurut apa yang telah dilakukan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19 bagian F ayat. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Bahasa versi lain, sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni kita dari dosa-dosa. Sebab oleh kematian Kristus kita dibebaskan oleh Allah. Berarti Ia sudah mengampuni dosa-dosa. Ketika Yesus mati, Dia berkata, Tetelestai, sudah selesai. It finished. It's over. Sudah selesai. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka. Yesus adalah Sang Kasih karunia. Hukum Taurat penuh untuk kita sempurna. Maka dari itu Ia datang untuk menerima kita apa adanya, tapi tidak membiarkan kita. Dia akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Habis itu kita berdoa. 3. Keselamatan adalah kasih karunia. Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah itu bukan pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Gini loh, diciptakan itu ada dua, maksudnya diciptakan dari yang belum ada jadi ada, atau diciptakan dari yang sudah ada menjadi ada. Nah, ini bagian kita adalah diciptakan dari yang belum ada. Kenapa? Karena ku telah mati dan tinggalkan. Kita mati, tapi dibangkitkan dalam diri Yesus Kristus yang menciptakan kita
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan keselamatan adalah Tuhan itu tidak pernah berhutang. Ada di warung jangan tidak menerima uang atau berhutang. Atau mungkin orang sampai dikejar-kejar debt collector. Banyak acaranya. Maaf ya Pak, bapak saya nggak ada. Lah, di mana bapak? Lalu sambil disuruh anak saya. Nggak tahu saya Pak. Katanya sih mau keluar. Mau tak panggilin Kak. Tapi Tuhan tidak berhutang. Katakan, Tuhan saya tidak pernah berhutang. Next. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Bukan kita yang memilih dia. God choose you. God loves choose you. Kita nyanyi lagu Allah Peduli. Bagian ini. Segala persoalan yang kita hadapi, Dia adalah Allah yang peduli, Dia adalah Allah yang mengerti. Kami diingatkan bahwa keselamatan adalah anugerah. Engkau tidak pernah berhutang. Engkau adalah Allah. Keselamatan kami diperoleh oleh kemurahan-Mu dan kasih-Mu. Kasih untuk firman-Mu, kasih untuk tuntunan-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, di mana kasus kami mendengar banyak kasus-kasus kejahatan. Kami juga berdoa bagi pemilu tahun 2024 agar semuanya dilancarkan oleh Tuhan. Kasih karunia-Mu turun atas Indonesia. Kami lepaskan kasih karunia-Mu atas Indonesia. Pengurapan-Mu bagi atas Indonesia. Kami juga berdoa bagi mereka yang sakit oleh pilot Tuhan Yesus. Mereka sembuh. Baik mereka yang sakit. Tuhan telah menunggu. Bagi hamba-Mu yang Kau tetapkan dimanapun, pendeta, vigaris, penatua, diakon, penginjil, baik WL, singer, multimedia, baik juga pembersih gereja, Tuhan menolong mereka. Tuhan memberi tuntunan kepada mereka. Inilah doa yang dan seru kami dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau sekarang, kekal selama